Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di YouTube channel gue di sini. Nah, hari ini rencananya gue akan ke salah satu bengkel yang ada di Cibinong, ya, untuk gue mau refresh bagian mesin di motor gue, gitu ya. Nah, sesuai dengan foto di thumbnailnya itu pasti teman-teman sudah lihat ya. Kira-kira gue mau pakai apa aja di motor gue, mau ganti dengan brand apa gitu ya teman-teman. Ini brand yang biasa dipakai orang-orang banyak juga sih ya gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau tahu, kita lihat dulu yuk satu-satu barangnya apa aja gitu ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi beberapa part yang akan gue pasang di motor gue. Yang pertama itu ada blok dari BRT. Ini yang ukuran 62 ya teman-teman ya. Yang casting iron ukuran 62. Terus ini teman-teman bisa lihat di sini nih, itu ukuran 62 untuk NMAX, Aerox, Lexi. Oke ya. Ini bloknya casting iron tapi sehernya forget ya teman-teman ya, gitu. Nah, selanjutnya di dalam sini juga sebenarnya, jadi gini teman-teman, ini gue sebenarnya naik mesin juga paket semi hemat ya, maksudnya nggak semuanya baru. Nah, ini ada noken as T1 dari BRT yang pin 2. Nah, aku buka dulu ya. Ini dia nokennya. Ini noken second teman-teman. Nih, tuh untuk Aerox T1. Gitu. Terus juga pastinya ada oli. Ini sebenarnya oli buat ini doang, buat awal aja ya teman-teman ya. Tapi gue suka sih pakai Yamaluk olinya. Terus lanjut lagi, Terus lanjut lagi di sini ada injektor. Nah, ini juga gue beli second teman-teman ya. Ini sebenarnya bukan injektor KTC, tapi ini isinya adalah injektor BRT yang 180 cc. Tuh. Ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Setelah injektor itu ada cujukan. Ini kebetulan juga gue dapatnya second. Nama sayang? Iya. Nah, ini Jukan 5 plus ya teman-teman ya. Jukan 5 plus yang dual band basic. Nah, untuk Aerox ABS kode B63A. Nah, ini juga gue belinya second ya teman-teman ya, bukan yang baru tuh. Bisa dilihat dari tanggalnya udah lama tuh. Gitu, jadi bukan yang baru. Terus untuk packingnya rencana itu udah dapat sebenarnya dari BRT. Cuma gue akan jadi ngakalin sedikit lah gitu ya, pakai packing tembaga ini. Gimana ngakalinnya nanti di video yang ada di bengkel aja ya teman-teman ya. Terus ini juga ada TB dari BRT ukuran 32 gue pakainya. Ukuran 32 pakainya ya teman-teman ya. Nih, cobain dulu sebentar. Ini adalah TB BRT ukuran 32. Tuh ada tulisannya. Ukuran 32. Nah, ini gue beli baru ya di Camps Brother Depok. Nah, setelah itu kita lanjut. Gue juga beli ini Velocity Banana yang untuk Aerox Old, karena buat Aerox New beda lekukannya. Terus ini ada seal water pump yang gede sama yang kecil. Ini ada karet head, sekalian aja ganti. Ada ini cangklong busi karena yang punya bawahnya udah pecah.
Lalu untuk kiriannya mau coba, ini sebenarnya kiriannya udah dimodif, udah pakai Astro dari bawaan yang lama. Nah ini gue mau coba pernya nanti ganti pakai 1500 nya KTC. Tuh KTC Kitako. Dan ini per sentrinya pakai yang 1000, pengen nyoba gitu. Nah yang terakhir ini gua mau pakai knalpotnya dari WRC. Ini gue beli, gue pesen seminggu yang lalu dan baru jadi bukan baru jadi sih, baru diambil Sabtu berikutnya. Nah ini untuk leherannya ya teman-teman ya, ini untuk leherannya tuh, ini ukuran 28 terus 30 ke dia membesar nih, membesar di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini membesar. Ini adalah ukuran 32 gitu. Ini bahannya full stainless dan gua request untuk dipasangin lubang AFR. Ini lubang AFR lumayan besar nih, lumayan besar tuh lubang AFR, ada bautnya, ada baut penutupnya. Nah bagaimana bentuk knalpotnya? Nah gue request yang kopi ropuan ya teman-teman ya, yang seperti ini. Nih dia cakep banget ya, dia bracketnya sekarang udah ada logo WRC nya. Terus di sini gue requestnya yang laser, logo WRC tanpa tambahan apapun. Terus ini inletnya adalah 45 ya teman-teman ya, jadi gue menggunakan leheran 28-30-32 dan inletnya adalah 45 tuh. Keren ya. Nah kira-kira seperti itu ya teman-teman, untuk kurang lebihnya ini adalah barang-barang yang akan gue pasang ke motor gue yang ini. Oke, Aerox gue yang ini akan masuk bengkel hari ini, dan semoga bisa jadi hari ini tanpa kendala apapun ya teman-teman ya, tanpa ada trouble apapun lah pokoknya. Kayaknya males banget kalau misalkan harus ada trouble ketika bore up. Nah isu terbesarnya adalah ketika teman-teman bore up Aerox menggunakan 62 itu kan water jacketnya bergeser ya teman-teman ya, water jacket atau jalur radiatornya bergeser. Nah makanya kenapa ada alasan gue menggunakan pakaian tembaga ini, nanti ada alasannya teman-teman. Gue akan coba sesuatu atau memodifikasi sedikit ya blok dari BRT ini gitu ya teman-teman ya, karena harus ada yang dikalahin antara headnya dibuat jalur radiator baru, atau bloknya ini nanti yang akan kita modifikasi sedikit supaya bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang atau lama ya teman-teman ya, nggak overheat ketika digunakan lama gitu ya, atau nggak ada bocor air radiator ke ruang bakar gitu teman-teman. Jadi akan ada modifikasi sedikit. Nah teman-teman stay tune terus ya sampai nanti kita ke bengkel ya teman-teman ya. Oke, see you guys. Nah teman-teman, jadi gue sekarang udah nyampe di No Limit Speed Cibinong. Nah ini motor gue nih, udah eksekusi hari ini. Nah kalau ini Mio bokap nih, nanti gue review deh gitu ya, apa aja yang udah dimodif di sini juga nih. Wah ngeri nih kalau Mio yang ini mah, baut-bautnya. Oke teman-teman, nanti sambil berjalan gue videoin dari mulai turun mesin sampai naik mesin lagi ya. Oke, step pertama bongkar bodi dulu ya, biar lebih enak nanti bongkar-bongkarnya. Nanti gue buat videonya pas mesin udah turun aja ya teman-teman ya. Kalau sekarang nanti kepanjangan videonya. Stay tune teman-teman. Oke,
CVT udah dibongkar dan kotornya ampun-ampunan tuh teman-teman nih. Udah dibongkar, terus itu kalau nggak salah dari pemilik sebelumnya tuh udah ganti pakai produknya Astro pulinya, tapi rollernya udah gue ganti pakai Seon karena kalau nggak salah disilang sama dia berapa gitu gue lupa ya. Untuk yang belakangnya udah kartel, udah Daytona juga. Nah ini headnya udah dibuka, beginilah kondisinya, kondisi headnya. Ini termasuk bersih atau kotor? Bersih. Oh bersih. Kan ada yang sampai busuk banget kayaknya. Ini termasuk kategori bersih teman-teman. Cuma nggak tahu lah, dibuka dulu. Oh ini dia kondisinya. Baret ya? Enggak ya? Coba lihat dong. Ini dia kondisi bloknya dari tahun 2017 sih kata pemilik pertama ya. Belum pernah diganti sih. Masih oke. Apa? Klepnya kecil, iya, kecil banget. Nanti kita akan melakukan porting juga di sini teman-teman. Ini kondisi krek asnya, kondisi sehernya. Gitu tuh warnanya tuh, buset. Oke, kita lanjut nanti ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini adalah proses setelah porting polis. Ini teman-teman bisa lihat ya, hasilnya bagus banget. Menurut gue sudah cukup ya untuk porting polisnya, hasilnya juga oke gitu teman-teman. Nah setelah itu dilakukan skir clap manual ya teman-teman ya. Jadi nggak pakai mesin bor tapi skir clapnya manual. Oke teman-teman, jadi kenapa gua memilih packing tembaga 62 SPS itu karena jalur radiatornya punya Aerox. Ini nih nggak center nih sama water jacket yang di head ya, jadi makanya ini gua ngakal-ngakalin nih. Ini nggak center nih, ini suka pada rembes-rembes air radiator nih ke ruang bakar karena water jacketnya 62 ini nggak sejajar sama headnya Aerox. Nah setelah gue coba, ini tembaga sejajar sama headnya Aerox tapi dia nggak sejajar sama boringnya BRT. Jadi ini yang gue korbanin nih. Tadinya ini mau gue bikin nut, cuma akhirnya nggak jadi, tapi gue papas sedikit pinggiran-pinggirannya. Nah teman-teman, itu udah gue papas ya di setiap lubang radiatornya supaya tidak ada tekanan ke dalam ruang bakar seperti itu. Ya coba-coba ya teman-teman, akal-akalan. Oke, jadi begitu teman-teman. Jadi ininya nih nggak sejajar. Tuh ini nih teman-teman, maksudnya nih tuh gitu, kalau pakai yang tembaga malah sejajar dia, makanya kita korbanin itu ya Om ya. Oke lanjut.